Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering sekali terjadi dan yang sering sekali kita temui yang bernama bystander effect. Pertama, saya ingin kalian membayangkan ketika kalian berjalan di kampus atau berjalan dimanapun itu, tiba-tiba kalian melihat orang lain terjatuh. Apakah kalian akan langsung menolong? Sekarang bayangkan lagi, kejadiannya sama, tetapi di sekitar kalian ada sekitar 20 orang yang juga melihat kejadian tersebut. Apakah kalian akan langsung menolong? Atau kalian diam dan menunggu orang lain duluan yang menolong? Kalau kalian ragu, artinya kalian baru saja mengalami yang namanya bystander effect. Sebuah cerita pada tanggal 13 Maret 1964 di New York City, jam 3 pagi, seorang perempuan bernama Kitty Genovese sedang berjalan pulang. Tiba-tiba seorang pria menyerangnya di depan apartemennya. Kitty berteriak minta tolong. 38 orang mendengar teriakannya dan 38 orang melihat dari jendela. Tetapi tidak ada satupun yang turun dan tidak ada satupun yang telepon polisi. Akhirnya Kitty meninggal sendirian di jalanan. 38 orang, 0 yang nolong. Ini nyata, dan yang paling mengerikan, ini masih terjadi sampai sekarang, di mana orang lain lebih memilih merekam kecelakaan daripada menyelamatkan nyawa. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Kenapa kita bisa sekejam itu? Jawabannya karena otak kita lumpuh. Dan ini yang terjadi pada otak kita dalam situasi kelompok. Bystander effect merupakan sebuah fenomena di mana semakin banyak orang yang melihat kejadian darurat, maka semakin kecil kemungkinan orang lain akan membantu. Kenapa ini terjadi? Ada 3 alasan utama yang menyebabkan ini terjadi. Alasan yang pertama yaitu diffusion of responsibility. Saat banyak orang, tanggung jawab terasa menguap. Otak kita bakal mikir, ada aja orang lain, pasti ada aja itu yang membantu. Padahal, orang lain juga memikirkan hal yang sama, dan akhirnya tidak ada yang menolong. Alasan yang kedua, pluralistic ignorance. Kita saling lirik, karena melihat orang lain tidak bereaksi. Kita terjebak, kita tertipu, dan menganggap, mungkin situasinya tidak sedarurat itu, Ji. Toh kalau situasinya darurat, pasti ada gitu yang nolong. Padahal orang lain juga memikirkan hal yang sama. Dan alasan yang ketiga, yaitu kita takut salah. Kita lebih takut dianggap lebay dan merasa malu daripada menyelamatkan nyawa. Akhirnya kita memilih diam, karena diam lebih aman. Nah, teman-teman, setelah hari ini, diam bukan lagi pilihan. Bagaimana caranya untuk menghancurkan kutukan ini? Beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan tunggu. Ketika kita melihat orang lain butuh bantuan, bertindak. Walaupun hanya tanya, "Kamu baik-baik saja kan? Apakah kamu ada yang sakit?" Nah, dengan kita bertindak, kita sudah memecah siklus diam yang membuat orang lain akan ikut membantu. Kemudian strategi yang kedua yaitu tunjuk dan perintah. Ketika dalam suatu kerumunan dan terjadi kejadian darurat yang tidak diinginkan, jangan berteriak minta tolong kepada massa, tapi apa yang harus kita lakukan? Tunjuk dan perintah. Contohnya, "Mas yang pakai baju biru, tolong telepon polisi sekarang." Nah, dengan kita menunjuk dan memberikan perintah yang jelas, kita sudah memberikan beban tanggung jawab langsung kepada orang itu, sehingga orang itu tidak memiliki pilihan lain selain bertindak. Dan ini bisa menghilangkan keraguan untuk orang lain membantu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kita semua pernah diam, kita semua pernah menjadi bystander effect. Tetapi pengetahuan adalah kekuatan kita untuk melawannya. Jadi, mari kita tantang diri kita untuk tidak lagi menjadi penonton dalam tragedi orang lain.
Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.